bertepatan dengan Hari Pahlawan, itu Presiden Soekarno juga mengeluarkan keputusan Presiden nomor 389 tahun tanggal 10 November 1962 tentang pendirian Universitas Cendrawasih di Kota Baru di Irian Barat. Nah, pada waktu itu di Irian Barat itu belum ada pelayanan Indonesia. Jadi Universitas Cendrawasih merupakan satu-satunya lembaga atau institusi resmi pemerintah Indonesia di tanah Papua. Sehingga sejak saat itu eh, beberapa orang Papua yang berbeda ideologi dengan negara, ketika akan melaksanakan aksi ketidakpuasan atau kekecewaan itu melampiaskannya kepada Universitas Cendrawasih, karena Universitas Cendrawasih pada saat itu merupakan simbol atau tanda kehadiran pemerintah Indonesia di tanah Papua. Ya, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan berdialog di sini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengisi bulan kemerdekaan yang kita beri nama Mengenang Bapak Bangsa. Kami mewawancarai para tokoh untuk memberikan pencerahan mengenai sumbangsih atau legasi dalam pengabdian para bapak bangsa tersebut. Pendekatan yang kami gunakan kalau dalam bahasa Jawa, mikul dhuwur mendem jero, artinya untuk menghormati jasa dan gagasan maupun kebijakan yang masih relevan untuk saat ini dan bahkan untuk Indonesia ke depan. Dalam mengenang Bapak Bangsa di bulan Agustus ini, kami memilih para Presiden Republik Indonesia yang sudah wafat, antara lain untuk meminimalkan kontroversi politiknya. Kami menampung usulan dan saran tokoh siapa saja yang harus kami wawancarai untuk menggambarkan dan menafsirkan sumbangan pengabdian para bapak bangsa tersebut untuk Indonesia merdeka. Saya sudah bersama dengan Dr. Insinyur Apollo Samanvo STMT yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Apa kabar, Pak Apollo? Selamat sore, Bapak. Kabar baik, Pak. Ya, saya ingin mengajak diskusi untuk mengenang para bapak bangsa itu, untuk mengambil semangat yang sudah diberikan untuk kepentingan saat ini dan mungkin untuk generasi muda di masa datang. Nah, yang pertama Bung Karno, Presiden pertama, kelihatannya punya sejarah yang istimewa dengan tanah Papua. Ketika itu wilayah Irian Barat tidak segera diserahkan Belanda. Kemudian Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta berpidato menginstruksikan yang dikenal dengan Trikora, Trikomando Rakyat, untuk merebut kembali Irian Barat. Apa kenangan pada umumnya masyarakat Papua terhadap Bung Karno, Pak Apollo? Ya, terima kasih, Pak. Jadi, sebagaimana tercatat dalam sejarah, yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 1 Desember tahun 1961, itu pemerintah Belanda di New Guinea mendeklarasikan sebuah negara yang disebut West Papua. Kemudian 18 hari kemudian, tepatnya tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat
yang isinya adalah pertama, bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan yang ketiga adalah bersiaplah untuk mobilisasi umum merebut kembali Irian Barat. Jadi sejak itu terjadi gejolak sosial dan gejolak politik di tanah Papua. Dan 1 tahun kemudian, tepatnya tanggal 10 November 1962, bertepatan dengan Hari Pahlawan, itu Presiden Soekarno juga mengeluarkan keputusan Presiden nomor 389 tanggal 10 November 1962 tentang pendirian Universitas Cendrawasih di Kota Baru di Irian Barat. Nah, pada waktu itu di Irian Barat itu belum ada pelayanan Indonesia. Jadi Universitas Cendrawasih merupakan satu-satunya lembaga atau institusi resmi pemerintah Indonesia di tanah Papua. Sehingga sejak saat itu beberapa orang Papua yang berbeda ideologi dengan negara, ketika akan melaksanakan aksi ketidakpuasan atau kekecewaan itu melampiaskannya kepada Universitas Cendrawasih, karena Universitas Cendrawasih pada saat itu merupakan simbol atau tanda kehadiran pemerintah Indonesia di tanah Papua. Kemudian tahun 1965, itu 3 tahun setelah Universitas Cendrawasih didirikan, ada sidang umum PBB di New York, di mana Belanda menyampaikan bahwa di Papua tidak ada pelayanan Indonesia. Tapi Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ada Universitas Cendrawasih di Kota Baru di Irian Barat. Lalu diverifikasi oleh UNTEA dan dilaporkan bahwa benar ada Universitas Cendrawasih di Kota Baru di Irian Barat. Adanya Universitas Cendrawasih di Irian Barat itu memperkuat posisi Indonesia dan mendapatkan keputusan sidang umum PBB bahwa pada tahun 1969 akan dilaksanakan penentuan pendapat rakyat untuk hasil final status politik Papua, apakah akan menjadi negara sendiri atau berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada tahun 1969 dilaksanakan penentuan pendapat rakyat atau kita kenal dengan nama PEPERA, dan rakyat Papua memilih untuk tetap bersama-sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi otonom dan kabupaten-kabupaten otonom di Irian Barat. Sejak itu, mulai tahun 1970, itu mulai ditunjuk gubernur pertama, para bupati pertama, sehingga Provinsi Irian Barat pada waktu itu mulai membangun provinsinya dan kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Irian Barat. Itu menjadi Irian Jaya mulai kapan, Pak? Irian Jaya itu mulai tahun 80-an, Bapak. Jadi sampai sekarang apa kenangan masyarakat Papua terhadap Bung Karno? Memang pada waktu itu tanah Papua itu diibaratkan seperti seorang gadis yang cantik yang diinginkan oleh banyak lelaki. Nah, pada waktu itu dari arah selatan itu Australia dan New Zealand juga akan menduduki Indonesia, menduduki Papua dengan maksud untuk menjadikan Papua sebagai bagian dari negara mereka. Kemudian dari arah timur itu Inggris itu masuk dari Moresby juga bermaksud mengambil Papua. Kemudian dari arah utara itu Jepang juga sempat menduduki Biak, Babo, dan sebagian Jayapura.
dengan maksud yang sama juga ingin mengambil Papua. Kemudian dari arah timur laut itu Amerika Serikat juga di bawah pimpinan Jenderal MacArthur eh, masuk untuk mengambil Papua juga dan sempat melumpuhkan pasukan Jepang di Biak, Babo dan juga di Jayapura sempat dilumpuhkan. Sementara dari arah Tenggara itu pasukan NKRI juga masuk di bawah pimpinan Komodor Yosudarso. Memang tanah Papua pada saat itu menjadi rebutan. Tapi Presiden Soekarno memang dikenal sebagai presiden dan panglima tertinggi yang berani menghadapi semua tantangan dan beliau dapat mengatasi semua masalah baik secara diplomasi maupun secara perang fisik pada waktu itu. Sehingga status politik Papua tetap kokoh di dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Apollo, bagaimana Bapak mendapat cerita mengenai Uncen ini, Universitas Cendrawasih ini asal mulanya? Bagaimana belum ada pemerintahan, tetapi sudah bisa mempunyai perguruan tinggi di situ? Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini bisa kita baca dalam sejarah berdirinya Universitas Cendrawasih maupun buku-buku sejarah lain yang mendeskripsikan tentang situasi dan kondisi sosial politik Papua pada tahun 60-an. Itu dapat kita baca referensi-referensi yang menggambarkan situasi Papua dan juga berdirinya Universitas Cendrawasih. Memang waktu itu Bapak Presiden Soekarno, presiden pertama kita, sangat visioner. Beliau sangat mengerti bahwa pendirian Universitas Cendrawasih itu akan sangat membantu memperkuat posisi pemerintah Indonesia di PBB, sehingga beliau mengambil langkah-langkah yang sangat visioner dan terbukti kehadiran Universitas Cendrawasih itu memperkuat posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau begitu pada saat pendiriannya itu modalnya sama sekali belum cukup ya, mungkin kampusnya, mungkin dosennya dan sebagainya, tetapi karena dorongan kepentingan politik itu dilakukan saat itu gitu kira-kira Pak. Ya, benar Bapak. Jadi begitu dideklarasikan Trikora di alun-alun UGM di Jogja, itu Presiden Soekarno sudah langsung menunjuk Profesor Purwacaraka sebagai rektor pertama Universitas Cendrawasih dan dosen-dosen Uncen itu didatangkan dari UGM. Kemudian setelah itu semua panglima Kodam, waktu itu Kodam Trikora itu berkedudukan di Maluku, itu adalah rektor Uncen. Jadi rektor Uncen itu adalah Pangdam. Dan dosen-dosennya itu kebanyakan tentara, para pejuang. Lalu mahasiswa pertama Uncen itu tidak ada yang lulusan SD, tidak ada lulusan SMP, dan tidak ada lulusan SMA. Ya. Jadi anak-anak Papua yang diperkirakan atau diprediksi usia kuliah itu direkrut menjadi mahasiswa. Dan memang tidak ada gedung, hanya ada satu kantor kecil yang kita sebut kantor Osiba, masih kita jaga sampai sekarang. Itu tempat pertama kali Uncen didirikan sebagai kantor di situ, dan tempat perkuliahannya itu seadanya waktu itu. Nah, kemudian pemerintahan baru efektif mulai tahun 1970-an ya, 1970 mulai ada gubernur, mulai ada bupati. Berarti itu sudah di bawah Presiden Soeharto. Ya. Jadi apa kenangan masyarakat Papua terhadap Presiden Soeharto? Ya, Presiden Soeharto sebagaimana juga kita kenal secara umum di Indonesia, beliau dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Dan juga beliau sangat tegas dalam kepemimpinannya. Keamanan dan stabilitas nasional itu merupakan prioritas bagi Bapak Presiden Soeharto, sehingga program-program pembangunan dari pusat sampai ke daerah-daerah itu dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada gangguan-gangguan keamanan maupun gangguan-gangguan politik. Jadi praktis saat itu mulai dibangun
apa Pak, jalan-jalan itu mulai dibangun ya, atau mungkin sarana apa, pendidikan, sarana kesehatan gitu? Ya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman Provinsi Aceh sampai Maluku itu sudah mulai membangun provinsinya itu sejak tahun 1945, sejak Indonesia merdeka. Sementara Provinsi Irian Barat yang sekarang jadi Provinsi Papua itu mulai membangun provinsinya itu tahun 1970. Jadi waktu dimulainya pembangunan itu belakangan, sehingga ada gap, ada ketertinggalan eh, pembangunan antara provinsi-provinsi lain di Indonesia dibandingkan dengan Provinsi Papua. Oleh karena itulah pada tahun 2001 Papua mendapatkan Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai program percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan. Jadi memang banyak hal di Papua itu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan teman-teman di provinsi lain. Tapi saat ini Papua terus berkembang, terus bergeliat membangun diri di dalam berbagai sektor pembangunan, misalnya pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain. Apa yang bisa dikatakan? Kalau tidak salah Pak Harto juga pernah mengumpulkan atau menerima tokoh-tokoh Papua. Ya, benar Bapak. Jadi setiap presiden, sejak Bapak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, sampai kepada Bapak Presiden Jokowi itu sering sekali memberikan kesempatan untuk menerima tokoh-tokoh dari Papua guna mendengar secara langsung aspirasi masyarakat Papua. Itu antara lain tokoh yang pernah diterima langsung oleh Pak Harto itu yang namanya Lodewijk Mandatcan ya. Iya. Ya, yang waktu itu bertemu langsung dengan Pak Harto untuk mendiskusikan lah ya, mencari jalan keluar perbedaan pendapat dengan warga Papua. Pak Apollo bisa cerita ini soal ini? Saya tidak begitu banyak tahu tentang materi pembicaraan antara beliau dengan Bapak Presiden Soeharto, tapi memang tokoh-tokoh Papua itu sering sekali mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan kepala negara, dan sering kadang-kadang kepala negara yang berkunjung ke Papua untuk menerima langsung tokoh-tokoh Papua untuk mendengarkan aspirasi. Kadang-kadang juga tokoh-tokoh Papua diundang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada kepala negara. Khusus untuk Bapak Presiden Soeharto, beliau berkuasa cukup lama sehingga memang hampir setiap 5 tahun itu beliau mengunjungi berbagai daerah di Indonesia termasuk Papua. Apalagi di zaman Bapak Presiden Soeharto itu ada program Repelita, ada Repelita 1, Repelita 2, dan seterusnya, di mana dalam setiap Repelita itu ada pembangunan 5 tahun yang beliau canangkan, dan beliau sering juga mengunjungi provinsi-provinsi untuk melihat kemajuan dari program Repelita tersebut. Di dalamnya beliau menerima para tokoh-tokoh masyarakat di daerah. Pak Apollo, mungkin kalau dengan zaman Pak Habibie, mungkin Bapak lebih dekat ya. Pada waktu itu Pak Habibie pernah menerima 100 tokoh Papua, ya. Kemudian beliau yang menginisiasi untuk memberi otonomi khusus untuk Papua, itu mulai dirintis pada waktu Pak Habibie. Apa yang bisa Anda kenang tentang itu? Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini merupakan satu rangkaian peristiwa yang panjang,
sejak tanggal 1 Desember 1961 dan 19 Desember 1961. Jadi pada 1 Desember itu ada kelompok yang mendeklarasikan berdirinya sebuah negara, dan pada 19 Desember ada Trikora yang memerintahkan untuk membubarkan negara tersebut. Sehingga sejak itu terjadi konflik yang berkepanjangan, yang di dalamnya terjadi banyak korban, baik di pihak TNI Polri, di pihak orang Papua, di pihak masyarakat pendatang. Banyak korban terus berjatuhan, sehingga puncaknya pada tahun 1998 terjadi gejolak sosial dan gejolak politik. Itu gejolak sosial dan gejolak politik terjadi karena dinamika politik di tingkat nasional. Pada waktu itu Presiden Soeharto dilengsarkan, sehingga situasi itu memicu gejolak di daerah, dan ketika tahun 1999 memuncak, itu lahir sebuah TAP MPR nomor 4 tahun 99 tentang otonomi daerah, yang di dalamnya ada dua amanat tentang Papua. Yang pertama itu adalah amanat untuk menyelesaikan konflik pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu di Papua secara rekonsiliasi dalam bingkai NKRI. Yang kedua adalah mempercepat pembangunan di Papua untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2000, itu lahir lagi satu TAP MPR, yaitu TAP MPR nomor 4 tahun 2000 tentang penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. Sehingga tahun berikutnya, itu tahun 2001, itu lahir Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai implementasi dari TAP MPR nomor 499 dan TAP MPR nomor 4 tahun 2000. Jadi Undang-Undang Otonomi Khusus itu lahir di tahun 2001 sebagai penjabaran dari kedua TAP MPR itu, dan dia lahir sebagai untuk dua hal. Yang pertama itu sebagai resolusi konflik untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang berkepanjangan. Yang kedua itu sebagai program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Nah, oleh karena itu sampai sekarang ini sudah 20 tahun otonomi khusus diberlakukan di Papua, maka memang kita harus melakukan evaluasi terhadap dua hal. Evaluasi yang pertama terhadap secara normatif terhadap pasal-pasal norma-norma yang ada di dalam Otsus, apakah masih relevan dengan perkembangan situasi sosial, politik, dan kondisi kemasyarakatan saat ini. Dan yang kedua, evaluasi terhadap empiriknya, evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang Otsus di dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, maupun infrastruktur, dan seterusnya itu apakah sudah sesuai dengan amanat undang-undangnya. Nah, jadi itu kira-kira sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Demikian, Bapak. Kelihatannya di undang-undang ini muncul sudah pada waktu Gus Dur ya, Presiden Gus Dur kalau tidak salah itu. Nah, Presiden Gus Dur sendiri itu kan presiden yang menginisiasi untuk mengembalikan nama Papua. Jadi mungkin kalau ini sudah lebih dekat lagi dengan Pak Apollo. Bagaimana kesan masyarakat Papua terhadap Gus Dur? Ya, memang ketika tokoh-tokoh Papua menghadap presiden, salah satu permintaan mereka yang mereka sampaikan dalam aspirasi kepada Bapak Presiden adalah bahwa nama Papua itu agar dikembalikan menjadi nama provinsi yang pada waktu itu Irian, karena nama Irian sendiri, ya nama Irian sendiri terasa asing bagi orang Papua. Mereka lebih merasa cocok kalau disapa sebagai orang Papua, dan pada waktu itu Bapak Presiden menyetujui dan mengabulkan aspirasi tersebut. Jadi sampai sekarang Gus Dur sangat dikenang oleh masyarakat Papua gitu ya kira-kira. Iya, karena Bapak Presiden Gus Dur dalam banyak hal lebih sering mengutamakan jalan dialog dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua. Beliau lebih sering membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dan mendiskusikan, mencarikan
jalan keluar bersama-sama dalam konteks dialog dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kalau dikonklusikan gitu, Pak Apollo, mulai dari semangat dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan Presiden Gus Dur, itu terhadap Papua seperti apa? Ini pengaruh para presiden-presiden ini. Ya, saya kira setiap presiden mempunyai kelebihannya masing-masing. Setiap presiden mempunyai tantangannya masing-masing karena memang sebagaimana orang bijak mengatakan bahwa setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Jadi setiap masa itu tantangannya berbeda-beda gitu. Jadi pada zaman Presiden Soekarno, beliau lebih banyak memikirkan bagaimana membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Beliau belum banyak berpikir untuk bagaimana membangun bangsa ini menjadi sebuah negara yang modern gitu. Sehingga energi banyak tercurah ke sana. Ya. Jadi demikian juga di saat sekarang memang saya lihat tantangan yang dihadapi Pak Presiden Joko Widodo juga sangat besar, baik tantangan dari dalam maupun dari luar, sehingga memang masing-masing presiden punya tantangan sendiri-sendiri, Pak. Pak Apollo, sekarang kembali ke Uncen tadi, Universitas Cendrawasih yang ketika didirikan modalnya baru satu gedung kecil. Itu bagaimana proses tahap-tahap penyempurnaannya Uncen itu? Ya, memang sejak tahun 1962 itu sampai dengan PEPERA itu kita belum mempunyai gedung kuliah yang representatif, belum memiliki laboratorium, ruang dosen dan lain-lain karena memang pendiriannya itu pada waktu itu diawali dengan situasi politik dan gejolak-gejolak sosial yang tidak menentu sehingga mulai tahun 1980 kita baru mulai membangun gedung-gedung kuliah, rektorat, dekanat, dan sarana prasarana pendukung lain. Sebelum tahun 1980 memang hanya ada satu dua gedung saja yang dipakai untuk proses akademik dan non akademik di kampus. Jadi mulai normal sebagai kampus tahun 1980, Pak ya. Ya. Terus mencapai puncaknya kapan? Yang posisi yang paling lengkap? Ya, ini orang bijak bilang bahwa ilmu pengetahuan, teknologi itu kan terus berkembang. Ya. Jadi hari ini kita bisa menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada saat ini, tapi besok itu sudah ada ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang baru. Jadi maka kita harus terus menerus tanpa henti mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dan perkembangan peradaban pada setiap masa. Ya. Jadi kita belum tahu ini apa puncaknya nanti kapan, tapi kita terus berusaha untuk memperbaiki yang ada. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah sebuah perguruan tinggi kan diandalkan atau mengandalkan para tenaga pengajarnya. Nah, mulai kapan ini putra-putra Papua ini belajar ke tempat lain dan akhirnya kembali lagi untuk mengembangkan Uncen? Ya, saat ini Universitas Cendrawasih memiliki 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana yang terdiri dari 78 program studi, diperkuat oleh 864 tenaga dosen dan 24.000 mahasiswa serta 534 tenaga administrasi. Nah, hampir sebagian besar dosen Universitas Cendrawasih yang ada saat ini adalah putra-putri asli Papua yang sudah mengenyam pendidikan sampai tingkat doktoral baik di dalam maupun di luar negeri, di berbagai perguruan tinggi ternama di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga saya kira saat ini posisi Uncen sudah tidak terlalu jauh berbeda dengan perguruan tinggi negeri lain di Indonesia. Itu pada saat Pak Habibie bahkan sebelum beliau menjadi presiden ya,
itu kan sudah punya program untuk mengirimkan putra-putra Indonesia belajar ke luar negeri. Apakah dari Papua juga cukup banyak yang mengikuti program itu? Ya, sampai saat ini cukup banyak putra-putri asli Papua yang beroleh kesempatan untuk ikut mengenyam pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dengan beasiswa pemerintah Provinsi Papua melalui dana otonomi khusus maupun pembiayaan dari pemerintah pusat melalui LPDP ataupun sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri. Kalau menurut Pak Apollo, apa semangat atau kebijakan dari 4 presiden yang sudah wafat ini yang masih relevan diterapkan saat ini di Papua atau mungkin ke masa depan Papua? Ya, saya pikir kita semua setuju bahwa kita melaksanakan continuous improvement. Jadi kita melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Jadi presiden pertama itu melaksanakan pembangunan sampai di mana, lalu presiden kedua mulai melanjutkan sampai ke mana gitu. Sehingga ini saling melengkapi. Jadi saya kira apa yang sudah kita jalani selama ini sudah baik. Presiden berikut akan meneruskan apa yang sudah ada, yang sudah baik kita pertahankan, yang masih kurang kita perbaiki, yang belum ada kita bangun. Jadi kalau saat ini selain Uncen sudah hadir perguruan tinggi lain di Papua? Di khusus Provinsi Papua kita ada 3 perguruan tinggi negeri dan ada sekitar 56 perguruan tinggi swasta. Jadi perkembangan pendidikan sudah maju dimulai dari Uncen itu ya? Ya, tapi kita tetap harus terus berusaha untuk mengikuti perkembangan peradaban karena pertumbuhan sarana prasarana pendidikan ini kan sesuai dengan deret hitung, tapi pertumbuhan penduduk ini kan sesuai dengan deret ukur. Jadi walaupun kita bangun itu gedung kuliah tahun ini tambah 1, tapi penduduknya tambah banyak. Ya. Jadi memang tantangannya terus berkembang, oleh karena itu kita harus terus berusaha. Nah, mungkin nanti ke depan akan ada perubahan kultur pendidikan, termasuk kultur pendidikan tinggi, karena dengan sistem digital ini, itu kan kuliah-kuliah bisa dilakukan dengan jarak jauh. Jadi akan makin banyak teman-teman dari Papua yang bisa langsung kuliah, tetapi tidak perlu pergi meninggalkan Papua. Kira-kira seperti apa itu nanti ke depan, Pak Apollo? Ya, sebenarnya konsep pembelajaran seperti ini kan sudah dikembangkan di Inggris 200 tahun yang lalu, yaitu dengan konsep Open University atau yang kita kenal sebagai universitas terbuka di Indonesia. Ya. Dalam konsep Open University itu ada 4 hal yang open. Yang pertama adalah open man, ini orangnya. Orangnya ini tidak dibatasi oleh usia, kalau dalam konsep Open University. Jadi dari anak-anak, pemuda, sampai orang tua pun itu mereka harus diberi akses pendidikan tinggi. Jadi negara wajib menghadirkan pendidikan kepada semua warga negara tanpa memandang batas usia. Yang kedua itu open place, itu tempat. Dimanapun mereka berada, di pulau, di pantai, di dalam kali, di lembah, di gunung, negara wajib hadir di sana untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi. Dan yang ketiga adalah open method, dengan metode apa saja, tidak harus dengan cara dosen berdiri di depan kelas lalu mahasiswa duduk di dalamnya, tapi bisa dengan berbagai cara, misalnya dengan pengiriman modul atau modularisasi, dengan online learning. Online learning ini dia berbeda dengan distance learning. Kalau distance learning ini kan dia harus jauh, ada jarak. Ya. Kalau online kan mungkin dia di kamar sebelah, saya di kamar sebelah sini, ya. Orangnya dekat tapi sama-sama online gitu. Dan yang keempat adalah open idea. Jadi idenya itu dia harus terus berkembang, tidak bisa dibatasi dengan satu ide saja. Itu sudah lama dikembangkan dan di Indonesia sudah cukup mapan, dan saat ini universitas dengan student body terbesar di Indonesia adalah universitas terbuka.
Ya. Saat ini dia memiliki 165.000 mahasiswa, tapi tidak punya dosen dan tidak punya gedung kuliah. Ya. Jadi PNBP-nya itu bisa sampai 1,8 triliun. Paling besar, lebih besar daripada Ya. universitas lain. Dan Ya. itu sudah lama dikembangkan di Indonesia. Saat Ya. ini negara-negara besar dan kampus-kampus besar, misalnya Oxford itu atau Harvard, mereka punya kampus di berbagai negara dan itu sudah lama ada. Jadi Demikian. artinya ya sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang ini sudah tidak ada hambatan ya, tidak ada halangan bagi warga Papua untuk segera mengejar dari provinsi-provinsi lain gitu ya kira-kira. Ya, benar Bapak. Jadi memang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini kita sudah bisa mengakses data, informasi, dan komunikasi dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Sehingga siapa yang rajin mencari informasi, dia akan terus berkembang. Tetapi siapa yang tidak rajin dalam mengembangkan diri, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dia akan tertinggal. Pak Apollo, salah satu yang pernah dikemukakan Bung Karno adalah bahwa Indonesia ini tidak lengkap kalau tidak ada Papua di situ. Nah, artinya semua presiden berusaha menjaga kebersamaan itu di dalam NKRI dengan segala upaya kegiatan pembangunan, baik mulai Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, sampai Gus Dur dan kemudian presiden yang seterusnya. Nah, sekarang bagaimana semangat itu tampak di Papua, Pak Apollo? Ya, memang negara kita dari Sabang sampai Merauke itu dibentuk bukan karena kesamaan asal. Negara kita diikat bukan karena kesamaan agama, bukan karena kesamaan etnis, kesamaan budaya, tapi ada konsensus bersama. Jadi kita punya kesamaan sejarah bahwa kita semua dari Sabang sampai Merauke itu sama-sama dijajah. Nah, kita masing-masing itu pernah berusaha melawan penjajah, Ya. tapi penjajah terlalu kuat kalau kita lawan sendiri-sendiri, sehingga muncul kesadaran bersama melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bahwa kita itu harus bersatu untuk bisa menjadi kuat dan bisa mengusir penjajah. Dan kita harus membentuk sebuah negara bersama-sama. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia ini harus disadari bahwa negara ini milik bersama. Oleh karena itu, dalam mengelolanya, kita harus menerapkan asas keadilan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pemimpin kita ini harus selalu memperhatikan pemerataan pembangunan secara adil dan merata. Karena kalau kita bicara damai, damai itu ibarat muara sungai. Mata airnya itu adalah keadilan. Ya. Kalau pemimpin-pemimpin kita itu menyelenggarakan negara dengan adil, maka persatuan itu akan terjaga dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak berbuat adil kepada seluruh rakyat kita, maka orang mulai protes, mulai mengajukan keberatan, mengajukan ketidakpuasan, kekecewaan, dan itu bisa berujung pada potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu harus kita jaga bersama negara ini, karena ini negara ini milik bersama. Dan kita bentuk dengan sebuah kesepakatan untuk kita sama-sama bersatu sebagai satu bangsa dan negara yang beradab. Baik, Pak Apollo ya, yang termasuk generasi yang lebih muda, sebagai simbol dari akademisi dari Papua, perguruan tinggi dengan 24.000 mahasiswa Universitas Cendrawasih yang sudah mengingatkan kita semua bahwa kita harus menjaga NKRI ini karena kesamaan cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya kira-kira Pak Apollo ya. Ya benar, Baik, Pak. saya kira terima kasih kita sudah memaknai apa yang menjadi cita-cita para bapak bangsa tersebut untuk dirasakan di seluruh tanah air termasuk di tanah Papua. Terima kasih pada Bapak
Rektor Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Insinyur Apollo Samanvo, STMT. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sukses, sehat. Terima kasih. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bapak Oke. Haryono. Terima kasih.